Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran informatika. Nah, pelajaran kali ini ada di kelas 8 ya, di SSMP ataupun di MTS. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa mudah kita pahami dan juga bisa dengan mudah kita cerna. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Kita lanjutkan pembahasannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana proses ya kita bisa mengakses internet. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang kegunaan internet. Ya, banyak di antara kita sudah tahu pasti ya, sudah memanfaatkan bahkan tentang kegunaan internet tersebut. Yang pertama, kegunaannya ialah sebagai media komunikasi. Ya, hampir seluruh orang di dunia ini hari ini menggunakan akses internet untuk komunikasi. Kenapa demikian? Karena memang dengan menggunakan internet ini ya, itu jauh lebih mudah, cepat dan juga murah. Bayangkan kalau ketika dulu orang berkomunikasi menggunakan telepon. Kalau ke luar negeri itu biayanya cukup besar. Ya, tapi hari ini dengan menggunakan fasilitas internet, ya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh di sana dengan relatif murah harganya. Apa saja yang biasa kita gunakan untuk komunikasi? Biasanya hari ini ya yang sangat populer yang digunakan ialah WhatsApp, ya, Instagram, Facebook, Telegram dan lain-lainnya. Nah, itu adalah salah satu media komunikasi. Baik komunikasi melalui tulisan maupun juga komunikasi lewat suara. Itu adalah kegunaan yang pertama. Yang kedua ialah internet ini sebagai media promosi. Hari ini kita sering lihat tuh di status-status baik Instagram maupun WhatsApp gitu. Rata-rata ya banyak yang jualan. Ya, dia mempromosikan barang-barang dagangannya. Nah, ya, baik berupa perusahaan maupun memang dagangan-dagangan dia. Nah, itu adalah yang kedua ya, kegunaan dari internet tersebut, yaitu sebagai media promosi. Dan juga yang ketiga, internet ini digunakan ya, biasanya digunakan sebagai komunikasi interaktif. Ya, jadinya kalau hari ini kita belajar sering ya interaktif tuh, biasanya dengan video conference ya, atau kalau misalkan hari ini kita sering menggunakan Zoom ya, atau bisa juga Google Classroom dan yang lain-lainnya, sehingga kita bisa kumpul bareng-bareng ya dalam satu media dan kita bisa ngobrol bareng atau bisa mendengarkan penjelasan dari guru kalian melalui media tersebut. Nah, inilah kegunaan yang ketiga, yaitu sebagai komunikasi yang interaktif. Dan yang keempat, nah internet ini biasa juga digunakan untuk alat research dan development. Nah, apa itu? Maksudnya para peneliti gitu ya menggunakan internet itu untuk mencari data-data. Ya, bahkan data-data ilmiah gitu biasanya juga bisa diakses di internet. Ya, biasanya kalau data-data ilmiah ini kadang-kadang berbayar, tidak gratis. Ya, nah itu biasanya digunakan untuk riset. Ya, dan yang terakhir, yang kelima, ya kegunaan dari internet ini ialah sebagai pertukaran data. Kita sering ya mengambil data tuh dari internet. Kita sering googling pastinya. Ya, kalau kita nggak tahu biasanya kita googling tuh. Nah, memang luar biasa ya. Internet hari ini sebenarnya sangat bermanfaat buat kita. Dari kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Tapi keseringan kita
memanfaatkan internet itu cuma untuk mencari jawaban dari soal-soal pertanyaan di pelajaran kita. Padahal kadang-kadang jawabannya sudah ada di buku. Ya, hanya saja kita seringan tidak senang membaca buku. Padahal bukunya sudah kita beli ya, dengan harga yang lumayan pastinya. Nah, jadi jangan sampai kita memanfaatkan internet hanya untuk mencari jawaban dari soal-soal pertanyaan-pertanyaan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Ya, kalian sekali lagi searching itu sangat boleh, mencari informasi, mencari tahu, biar tahu. Bukan hanya tujuannya mencari jawaban aja untuk mendapatkan nilai. Nah, kadang-kadang hari ini ya orang sangat terpaku kepada internet, sehingga akhirnya dia malas membaca buku dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita tidak ikut-ikutan ya dampak yang negatif dari internet tersebut. Lalu setelah kegunaan, kita akan membahas tentang koneksi internet. Ya, bagaimana internet itu bisa terkoneksi? Ya, kita harus tahu. Ya, untuk melakukan koneksi ke internet, ya, yang perlu kita lakukan, kita harus menyiapkan nih PC kita, atau kalau misalkan tidak menggunakan PC, bagaimana? Misalkan dengan handphone. Lalu juga ada modem. Kalau menggunakan PC harus ada modemnya, ya. Dan juga koneksinya melalui melalui penyedia layanan internet atau biasa disebut dengan ISP atau Internet Service Provider, ya, seperti IndiHome gitu ya. Kalau handphone biasanya menggunakan Telkomsel, ya, IM3 gitu dan lain-lainnya ya, Indosat. Nah, itu salah satu ISP ya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasannya ya. Yang harus kita siapkan yang pertama PC. Maka kalian untuk menyambungkan ke internet, kita harus punya PC nih. Ya, PC ini bisa berupa laptop, bisa juga berupa komputer. Nah, setelah kita memiliki PC, yang kedua, alat kedua yang perlu kita miliki ialah modem. Apa itu modem? Modem itu adalah kalau secara pengertian dia adalah singkatan dari modulator, demodulator. Nah, fungsinya itu untuk mengkonversi data digital ke data analog dari komputer pengguna ke komputer server, ya, melalui jalur telepon, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi komputer kita ini memiliki bahasa mesin. Bahasa mesin itu yang dikenal dengan ini ya, angka-angka 0101. Jadi ketika kita mengetikkan sesuatu, ya, komputer hanya mengerti 0101 yang dia pahami. Gitu, itulah namanya bahasa mesin, ya, menggunakan angka 0101. Ya, walaupun kita menulis sesuatu, sekali lagi mesin atau komputer ini hanya mengerti tentang bahasa mesin tersebut, yaitu 0101. Nah, jadi dari bahasa mesin, ya, dari bahasa komputer itu dihubungkan ke modem. Maka modem mengubah dari data digital menjadi data analog, ya. Jadi data digital dari komputer dirubah menjadi data analog, ya, lalu dihubungkan ke komputer server, ya, melalui jalur telepon. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih jenis-jenis modem yang ada. Yang pertama ialah modem eksternal. Nah, modem eksternal ini biasanya dilengkapi dengan ini ya, panel ya, atau LED atau juga LCD yang menampilkan info tentang apa sedang di modem, ya, oleh modem kalian, ya, yang mana berguna untuk membantu kita untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Nah, ya, biasanya modem eksternal ini, ya, dia tidak menggunakan slot di dalam komputer kalian, ya, dan dia juga dapat dinyalakan atau dimatikan secara terpisah dari komputer, dan dia itu lebih mudah dipindahkan tempatnya. Contohnya, kalian dapat menggunakan modem eksternal yang sama untuk komputer desktop ataupun juga laptop. Nah, di daerah yang rawan dengan masalah petir lebih aman bila menggunakan modem eksternal.
ya, jadi tidak begitu berbahaya. Nah, ini adalah kelebihan dari modem eksternal. Lalu jenis yang kedua modem tersebut adalah modem internal. Nah, modem internal ini kelebihannya dia mudah ya dipasang ya. Biasanya harganya jauh lebih murah ya, karena dia tidak memiliki case dan juga power supply yang terpisah. Dan juga dia mencegah nih ya, modem internal ini mencegah orang lain untuk bertindak iseng. Dan selanjutnya ya, modem internal ini dia tidak menggunakan kabel yang rumit ya, sehingga menghemat tempat ya, dan juga menghemat biaya. Itu saja pembahasan kali ini. Untuk menambah pemahaman kalian ya, berikut kakak berikan contoh latihan, silahkan kalian kerjakan.